Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kembali ya tentang yang namanya aplikasi RStudio ya. Jadi aplikasi ini RStudio itu adalah pemrograman ya dan pemrograman dan perangkat lunak analisa statistik grafik ya yang dibuat oleh Ross IKK dan juga Robert Gentleman di Auckland, Selandia Baru gitu ya. Nah, RStudio ini bisa di-download ya dengan apa ya dengan kita lihat ya dengan link sebagai berikut ya. Nah, ini link untuk mendownload eh, apa ya? Mendownload RStudio ya. Jadi eh, untuk mengetahui apakah perangkat yang digunakan 32 bit atau 64 bit, ya silakan cek ya di sini. Dan untuk perangkat 32 bit itu ada dua dua software gitu ya. Dua software yang harus diinstal dan dilakukan secara berurutan ya. Jadi install dulu ini ya. Setelah itu install ini ya. Nah, untuk 32 bit ya, untuk 64 bit juga ya. Caranya dua kali install ya. Install R-nya dan install RStudio-nya. Nah, jadi R dan RStudio harus diinstal. Nah, itulah cara menginstal ya. Nah, ini saya bagikan linknya ya. Dan cara melihat downloadnya juga ada ya. Nah, itu dia. Oke ya. Dan kita lihat sekarang adalah bagaimana cara menjalankannya. Nah, jadi udah diinstal R-nya, lantas juga diinstal RStudio-nya ya. Nah, jadi ini tampilannya setelah berhasil diinstal, nah, ini tampilannya ya. Oke. Kemudian tampilan berikutnya adalah sebagai berikut. Oke. Dan tampilan layarnya sebagai berikut ya. Ini tampilan RStudio. Kemudian setelah proses install selesai, maka software RStudio dapat digunakan untuk membuka ya atau juga file RStudio. Kemudian akan muncul awal seperti gambar berikut. Nah, ini juga bagus untuk dijadikan bahan ya nantinya dalam penyusunan skripsi ya menggunakan RStudio. Dan RStudio itu jendelanya ada toolbar gitu ya. Ada toolbar itu isinya menu view ya. Menu view itu isinya apa? Script ya, script window ya. Kemudian konsol ya, kemudian environment history ya. Kemudian file plot atau juga package ya. Nah, input data pada RStudio sebelum memulai analisa statistik tentu saja harus memasukkan objek yang dianalisa. Ada beberapa cara dapat digunakan memasukkan data software RStudio dengan jalan sebagai berikut. Nah, untuk menggunakan datanya haruslah berekstensi CSV gitu ya. CSV, cara ini mudah dilakukan ya dengan cara data ya CSV. Nah, kalau lainnya adalah kita tabulasi di mana? Kita tabulasi dulu di Excel, kemudian setelah tabulasi di Excel di convert ke SPSS ya. Nah, maka dapatlah kita data .csv gitu ya. Dan kemudian akan muncul select file ya pada layar. Ya, kemudian select file, kemudian klik open. Nah, sebagai berikut. Nah, muncul sebagai setelah itu uh, penjelasan dari data tersebut gitu ya. Itu data satu identifier ya. Nah, sebagai berikut. Ya, kemudian cara berikutnya adalah menampilkan data pada script ya. Tampilan data pada script sebagai berikut dan memilih data import ya sebagai berikut. Kemudian membuat plot. Ya, jadi membuat plot ya visualisasi data merupakan bagian yang sangat penting untuk mengkomunikasikan hasil analisa yang telah dilakukan. Selain itu, komunikasi membantu juga untuk memperoleh gambaran ya. Nah, jadi dibuatlah plot
Nah, cara membuat plot itu kalau di dalam SPSS ada ya, mana sumbu X, mana sumbu Y, gitu ya. Dan tampilannya sebagai berikut. Nah, jadi ini kalau di dalam SPSS namanya scatter plot ya. Scatter plot. Nah, tampilan sebagai berikut. Dan fungsi R itu, jadi kita lakukan hal itu dengan cara membuat rumus ini ya, plot ya dalam dalam kurung baru ke data ya, data kota ya, kota A, kota B, kota C ya. Nah, jadi inilah cara memperoleh plot ya. Dan output dari plot itu sebagai berikut ya. Inilah tampilannya. Nah, tampilan plotnya. Selain itu pula dapat menamai plot kita dengan gambar plot, kemudian menamai sumbu X maupun juga sumbu Y. Caranya adalah dengan menambahkan sebuah fungsi sintak ya. Jadi semuanya harus diketik ya dalam bentuk sintak. Nah, inilah dia. Jadi jadi beda ya kalau dengan IPS kita menggunakan beberapa menu dan beberapa sintak gitu ya. Nah, hubungan antara daya beli dengan PDRB sebagai berikut ya. Jadi inilah muncul output fungsi dasar plotnya. Nah, ini ya. Kemudian membuat box plot. Nah, jadi membuat box plot itu gunanya untuk apa? Kalau kita ingin mendapatkan nilai maksimum ya, nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, nilai maksimum ya, adanya pencilan data gitu ya. Maka kalau di dalam apa ya, dalam statistik SPSS gitu ya, atau juga IPUS ya, itu ada yang namanya statistik deskriptif. Nah, di dalam RStudio kita gunakan box plot ya. Jadi tampilannya box plot sebagai berikut. Nah, untuk menghasilkan box plot ya, itu ya kita lihat ya tampilannya sebagai berikut ya. Jadi ini tampilan box plot. Nah, jadi tergambar ya bagaimana kita mau menggambarkan data tersebut dengan box plot. Nah, kalau di dalam SPSS juga ini bisa ya. IPUS juga bisa ya. Oke. Begitu juga dalam bentuk bar plot. Nah, jadi ada box plot, ada bar plot. Nah, kalau dia bar plot sebagai berikut nih tampilannya. Begitu juga menambahkan warnanya ya. Nah, jadi untuk menambahkan warnanya kita lakukan instruksi perintahnya ini. Nah, ini ya green. Nah, jadi ada kata green, ini ada kata blue gitu ya. Nah, itu cara menambahkannya. Jadi memang semuanya menggunakan instruksi ya. Kelebihan dari apa ini RStudio itu adalah gratis ya. Jadi gratis, kita tidak perlu membeli dan kita tidak takut lisensi gitu ya. Jadi di kemudian hari ya seandainya ada yang mempertanyakan lisensi nggak ada masalah. Ini kelebihannya RStudio ya. Oke, berikutnya. Nah, juga dengan menambahkan bar plot itu inilah ada ya PDRB kota misalkan. Nah, PDRB kota ini tergambar bar plotnya sebagai berikut. Ya, kemudian membuat histogram. Ya, membuat grafik histogram yang sebagai berikut. Jadi bukan hanya bar plot aja ya, tapi histogram. Nah, jadi kalau gunanya untuk apa nih ya? Kalau kita mau menggambarkan statistik deskriptif, mah lebih efektif ya kan menggunakan bar plot atau box plot atau juga scatter plot ya atau juga histogram. Nah, cuman dalam hal ini perintahnya dengan cara ini ya. Jadi dengan menggunakan instruksi, menggunakan ini ya. Ya, berikutnya kalau kita ingin membuat picat. Nah, jadi dalam bentuk picat ya warnanya kuning ya, tergambar sebagai berikut ya. Kemudian membuat picat ya bulat ya. Nah, ini juga di Excel bisa, di SPSS bisa, di Views juga bisa ya. Kemudian analisa korelasi. Nah, kalau analisa korelasi itu analisa hubungan ya. Jadi bagaimana formulanya? Ya, modul ini kita melihat korelasi antara harga saham SR09 ya, kemudian indeks harga saham Islamik ya, kemudian volume penerbatan SR dan inflasi. Nah, korelasinya sejauh mana? Maka rumus korelasinya kita titik ya, kita buat titik core titik tes titik dalam kurung X dengan Y ya. Kalau kita udah punya data X dan Y ya. Dan pada
cara pertama itu akan menghasilkan output gitu ya, berupa nilai koefisien korelasi ya. Jadi sintak yang digunakan adalah core X dan Y, dengan X dan Y merupakan variabel ya yang dianggap memiliki hubungan satu sama lain. Nah, ini ya. Dan kalau korelasi di SPSS bisa ya, mudah sekali ya. Kalau di analisa di SPSS itu dari menu ada analyze correlate. Ya, correlate-nya bivariat atau multivariat. Gitu ya. Nah, sehingga muncul sebagai berikut. Nah, jadi analisa korelasinya muncul angka 1,0,124. Nah, ini ya. Artinya apa? Besarnya hubungan 12,64%. Ya, artinya inflasi dengan indeks harga saham Jakarta Islamic itu hubungannya positif, tapi nggak besar. Kenapa? Hanya besarnya sebesar 12,6. Sementara besarnya hubungan ditentukan dari berapa? 60%. Nah, jadi dengan demikian itulah korelasinya. Dan itu juga analisa deskriptif yang dilakukan dengan RStudio, ya itu akan menghasilkan dengan apa ya, perintah sintak sebagai berikut ya. Jadi summary dalam kurung training ya. Nah, jadi summary ya, jadi summary udah mensummarikan semuanya, mulai dari nilai minimal ya, kemudian mulai dari kuartil 1, nilai median, nilai rata-rata, kuartil ketiga dan nilai maksimum ya. Ya, kemudian analisa regresi. Nah, analisa regresi di dalam RStudio itu dengan menggunakan perintah sintak juga ya. Jadi persamaan regresi itu kan Y sama dengan alfa tambah BX kan gitu ya. Nah, jadi Y dengan alfa tambah BX, maka regresi sederhana cuma satu variabel. Nah, kalau dia regresi sederhana itu ya dengan cara perintah inilah deh, instruksi LM formula. Nah, itu ya. Kalau regresi berganda lebih dari satu variabel, maka regresi berganda dengan formulanya nih. Summary dalam kurung regresi berganda. Nah, sehingga tampilan outputnya sebagai berikut. Nah, inilah tampilan outputnya. Regresi berganda artinya signifikan atau tidak, gitu kan? Ini nilai T value-nya, ya kan? Ini nilai standar error-nya, ini nilai estimasinya, dan ini nilai signifikansinya ya. Artinya kalau dia signifikansi 1,26 0,110 10 bintangnya 3 kali, itu menunjukkan ada di depan itu tiga tiga nol, ada ada tiga gitu ya di depan koma, ya di depan satu gitu ya. Ini artinya kan gitu ya. Artinya apa? Signifikan, signifikan ya. Nah, ini nilai adjusted R square-nya 12,98%. Ini nilai F test-nya ya. Nah, inilah tampilan output-nya. Begitu juga uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik di RStudio bisa dilakukan ya. Misalnya uji normalitas, uji Kolmogorov-Smirnov ya kan. Kalau di dalam SPSS itu ada uji Kolmogorov-Smirnov, uji KS namanya kan, di mana nilainya adalah nilai signifikansinya ya. Nah, jadi tinggal tinggal instruksikan aja, tinggal ketik aja KS titik tes ya dalam kurung, nah, regresi berganda residual ya. Nah, ini dia. Nah, berdasarkan ini bahwasanya proses uji normalitas dapat dilakukan setelah model persamaan regresi terbentuk. Oke. Nah, berdasarkan gambar dapat dilihat output dari uji normalitas memiliki nilai p-value sebesar 1 ya. Nah, begitu juga uji multikolinitas. Nah, uji multikolinitas koefisien partial regresi tidak terukur secara presisi gitu ya. Nah, jadi ini uji multikol. Artinya uji multikol ini dia apa? Ya, uji melihat hubungan antar variabel independen ya, satu dengan yang lainnya. Ya, indikatornya apa? Nilai toleran dan nilai PIV. Nah, sama juga ini dalam menu SPSS ya. Cuman kalau dalam menu SPSS mudah ya perintahnya 0 sampai 1. Kemudian uji hetero. Nah, uji hetero dengan uji Bruce-Pagan. Jadi uji Bruce-Pagan, nah di dalam SPSS juga udah ada kan. Kalau uji heteroskedasitas itu dia adalah meregresikan kepada
antara X terhadap residualnya ya. Nah, residualnya itulah yang namanya uji Bruce-Pagan. Kemudian uji autokorelasinya. Nah, autokorelasi ya untuk melihat apakah terjadi korelasi serial ya, antara satu periode dengan periode yang lainnya ya. Maka untuk regresi untuk menguji autokorelasi dilakukanlah namanya lag. Jadi lag. Kalau di dalam apa SPSS yang namanya lag itu gimana? Yang dikatakan lag. Kita memprediksi harga saham 2023 ya kan? Perubahan laba 2023 dari data 2022 atau 2021. Itu artinya lag 1 tahun atau juga lag 2 tahun. Ya. Ya, konsekuensi adanya autokorelasi ya ini ya, perkiraan estimasi persamaannya tidak blue ya, atau terjadi yang namanya asymptotical normal distribute. Ya. Itulah, jadi uji asumsi klasiknya udah bisa semuanya ya, menggunakan RStudio ya. Nanti silakan digunakan ya, boleh di dalam penelitiannya atau juga uh, nanti skripsinya ya, silakan menggunakan RStudio ini ya. Nah, ini saya share bahannya. Ya. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana kalau misalkan Pak, variabel saya ada variabel intervening, variabel saya ada variabel moderating. Nah, maka bisa aja gitu ya. Bisa aja kita selesaikan. Nah, kalau dia intervening, nah inilah ya, namanya uji intervensi. Ya, uji intervensi. Nah, jadi model ini adalah model deret waktu yang pada awalnya banyak digunakan untuk mengeksplorasi dampak dari kejadian-kejadian eksternal di luar dugaan terhadap variabel yang menjadi objek pengamatan. Jadi variabel intervensi merupakan kejadian eksternal ya. Jadi dalam variabel intervensi itu adalah bentuk intervensi yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Misalnya adanya pemberlakuan aturan baru oleh pemerintah ya. Nah, jadi di sini kita lihat adalah nilai P-nya ya. Waktu dimulainya intervensi dan juga waktu sebelum dimulainya intervensi. Ya. Nah, pulse function adalah suatu bentuk intervensi yang terjadi hanya dalam waktu tertentu, misalnya pengobaman. Ya. Dan inilah variabel intervensi ya. Jadi kita lihat uh, fungsi stepnya sebagai berikut. Ya, kemudian juga uh, perubahan harga bawang ya. Nah, ini dari satu periode ke periode yang lain. Dan pengaruh intervensi di sini adanya pengaruh langsung, ya ada pengaruh gradual dan ada pengaruh langsung sementara ya. Nah, masing-masing formulanya nih, kalau pengaruh langsung permanen ya dengan formula ya sebagai berikut ya. Nah, model intervensi adalah suatu model pada satu data dalam satu deret waktu ya. Dan model intervensi step function banyaknya periode mulainya intervensi berpengaruh, banyaknya pengaruh output yang sendiri berpengaruh terhadap lamanya terhadap YT atau juga lamanya dan banyaknya periode sebelum berpengaruh pada respon akibat intervensi ya. Nah, jadi ini kita lihat model intervensi untuk model intervensi step function ini ya, model intervensi full functionnya ini. Oke. Nah, itulah ya yang namanya model intervensi. Nah, jadi pada intinya itu tadi ya, kalau kita menggunakan EPIUS, Pak, selain menggunakan EPIUS, boleh nggak yang lain? Boleh, ya. Jadi kita eh, kalau kita ingin tampil beda sama orang lain, ya maka coba nanti masuk gunakan RStudio ya. Nah, jadi tadi link-linknya sudah saya gunakan dan link-linknya itu tolong di apa ya nanti dibuka, diinstal lah ya di laptopnya dan coba latihan lah dengan data-data yang sudah ada ya. Jadi kalau mau latihan maka itu bisa semua. Kalau nggak mau latihan ya nggak bisa, gitu ya. Semuanya harus dicoba.
Nah, itulah ya. Ada yang mau berdiskusi dari RStudio ini, silakan. Nah, jadi untuk data time series gitu ya, untuk data cross section. Nah, kalau kita sebenarnya udah pernah menggunakan yang apa ya, eViews ya, coba kali ini menggunakan RStudio. Tapi boleh-boleh aja yang mau pakai yang mana. Tapi kalau ada yang mau dicoba ya silakan ya, gunakanlah RStudio ya. Begitu juga nanti dalam penyusunan skripsinya ya, supaya ada apa aja variasi. Gitu. Baik, ada yang mau berdiskusi? Ya, kalau tidak ada, saya tunggu ya minggu depan. Nah, dikumpul UASnya ya dalam bentuk paper itu. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, boleh meninggalkan ruangan.